Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah untuk kita sama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami ada, kami sehat, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk, kami mau naik ke gunung kudus-Mu. Kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan di Indonesia Tuhan. Ada mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami sebentar hanya ke dalam tangan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Hati
Kami percaya dalam bangsa kami Tuhan. Ada kesembuhan besar terjadi atas bangsa kami Tuhan. Ada kesembuhan ilahi terjadi bagi setiap mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami percaya ada belas kasihan-Mu tercurah atas setiap umat-Mu Tuhan, atas bangsa kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami mau melepaskan berkat atas Indonesia Tuhan. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Sucilah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali perekonomian di bangsa kami. Tuhan bangkitkan setiap aspek-aspek yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia merdeka, Indonesia disembuhkan dari setiap penyakit sampar, Indonesia dilawat Tuhan dari Sabang hingga Merauke. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh
Indonesia akan kaya akan sumber daya alam. Kami percaya dari Sabang hingga Merauke, hadirat Tuhan, dilawat Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Indonesia akan dipulihkan dan dibangkitkan Tuhan. Amin. Tuhan akan lawat bangsa Indonesia. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan setiap rohnya bagi setiap kita yang ada di rumah-rumah. Amin. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan bagi bangsa kita. Harapkan haleluya. Haleluya. Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, juga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya ada sukacita di setiap rumah-rumah. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Inilah doa kami Tuhan, agar seluruh bangsa sujud menyembah-Mu. Haleluya. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa
Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya, maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya.
Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh satukan kami kembali bersama dengan jemaat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai satu bentuk ketaatan kami, bahkan kerinduan kami untuk alami jumpa dengan Tuhan. Terlebih melalui kebenaran firman yang sebentar akan mengajar, mendidik, mengingatkan. Bahkan menegur setiap kami dikala kami salah, menyimpang di dalam setiap jalan kehidupan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Sebentar hamba mau menyampaikan pesan firman-Mu, biarlah kiranya urapi kami Tuhan. Mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, bahkan ke depan sampai kedatangan Kristus kali kedua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus. Di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tema dari khotbah pagi hari ini di dalam ayat yang kedua berkata demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang singkat yang menjadi tema khotbah pagi hari ini, waktu yang sempit, waktu yang singkat di saat di masa-masa penantian kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, bagi orang percaya, sukses, keberhasilan, dan prestasi-prestasi yang diraih, yang diperoleh, bukanlah sesungguhnya hal yang paling utama yang menjadi tujuan kehidupan kekristenan kita. Akan tetapi hal itu adalah sebagai satu sarana, satu proses untuk pembuktian kemurnian iman kita. Apakah kita terkesima, terpesona dengan hal yang kita raih di dunia ini? Ataukah mata kita tetap fokus dan tertuju kepada Kristus? Sebab jika tidak,
maka apa yang diraih, keberhasilan, kesuksesan, kaya, harta berlimpah, ini akan membuat mata orang terpesona akan hal itu. Saudara semua katakan, itu bukanlah apa yang menjadi tujuan kekristenan. Akan tetapi menjadi tujuan kekristenan kehidupan saudara dan saya. Bagaimana dengan sungguh-sungguh hidup kita semakin hari berusaha dengan segala upaya yang kita miliki. Dengan melibatkan Roh Kudus dan firman-Nya untuk semakin hari sempurna seperti Kristus Yesus. Katakan amin. Sebab kenapa firman Tuhan berkata, saudara kasih dalam, bahwa semua yang hidup seperti rumput. Ya, semua yang hidup seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Dan rumput menjadi kering dan bunga rontok dan hilang. Dan di dalam Pemazmur juga mencatat bahwa kehidupan manusia 70 sampai dengan 80 tahun dan selebihnya adalah kesukaran, kesulitan, penderitaan. Saudara kasih dalam Tuhan. Akan tetapi faktanya jika kita lihat saat ini, bagaimana kehidupan orang gak ada, bahkan sangat sedikit sekali yang sampai 70 tahun. Ada yang di bawah 70 tahun. Ya. Dalam masa-masa usia-usia yang sangat potensial. Mereka banyak yang mereka menderita dan jatuh sakit dengan waktu yang lama. Bahkan juga ada yang sampai mati. Suruh kasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa dengan keadaan kondisi karena pandemi COVID-19 saat ini yang mengakibatkan manusia sakit, bahwa begitu rentannya tubuh manusia dari sakit penyakit. Lantas kemudian apa yang kita banggakan sebagai manusia? Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada yang dapat kita banggakan. Namun satu yang patut dan layak, yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita terpesona akan bagaimana karya salib Kristus, yang di dalam penderitaan, dia disalibkan bahkan mati, dia bangkit dan hidup bagi saudara dan saya. Itulah yang merupakan satu kebanggaan, satu kehormatan yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya yang mengerti. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari hal ini saudara kasih dalam Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa saya katakan begitu rentannya kehidupan manusia, begitu rentannya kehidupan manusia dari sakit penyakit karena COVID-19 saat ini. Artinya kematian begitu dekat kepada manusia. Mari saudara kasih dalam, jika pagi hari ini diingatkan bagi kita, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dipertontonkan dengan keadaan dunia saat ini, kepada kita saat ini, semoga ini dapat mendorong, menghentakkan, bahkan menyadarkan setiap kita, agar supaya kita seperti ketika mungkin kita pagi hari, kita bangun tiba-tiba, karena kita ingat, kita harus berangkat dan kita harus bekerja. Atau karena kita ingat ada tugas yang harus kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, hendaklah dengan apa yang dipertontonkan dunia saat ini, menghentakkan setiap kita yang dalam tanda petik saat ini sedang tertidur. Sedang tertidur, sedang menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia dengan tidak pernah memandang dan mempersiapkan hidup dalam rangka untuk menjelang kedatangan Kristus kali kedua. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak habis pikir, jika apabila dengan keadaan sulit dan goncangan yang terjadi saat ini, dengan keadaan yang terjadi saat ini, orang percaya tidak terhentak, orang percaya tidak terbangun, orang percaya tidak terkaget dengan apa yang terjadi saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, apabila orang percaya tidak sadar dengan betul keadaan saat ini, dan saya mau katakan seperti di dalam 1 Petrus 4 ini dikatakan di dalam ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya, yaitu penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa akan dimulai dari rumah Allah. Saudara Rasul Paulus mencatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa
bait Allah, rumah Allah adalah saudara dan saya yang telah menerima Kristus, di mana roh Allah diam dan tinggal ada bersama dengan kita. Artinya bahwa hidup kita ini adalah bait Allah. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, lantas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai tugas kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Ada dua hal yang kita lihat dari sini yang menjadi tugas pokok saudara dan saya sebagai orang percaya. Di dalam ayat yang kedua ini dikatakan waktu yang singkat ini, yang pertama, pergunakanlah agar supaya kita tidak mempergunakan kehidupan waktu yang kita jalani, agar supaya kita pergunakan waktu yang kita jalani tidak menurut kehendak manusia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, selanjutnya dikatakan akan tetapi waktu yang kita jalani, perbuatan yang kita lakukan, ya, segala hal apa yang kita kerjakan adalah untuk menurut kehendak Allah. Dua tugas pokok ini yang menjadi tugas saudara dan saya di masa dan saat waktu yang singkat sebagaimana tema khotbah pagi hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat kedua dikatakan agar supaya kita tidak menurut keinginan manusia. Apa itu menurut keinginan manusia? Artinya segala hal yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, yang bertolak belakang dengan perintah-perintah Tuhan, yang bertolak belakang dan bertentangan dengan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terlebih kita yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dikatakan yang pertama, saudara kasih ke dalam Tuhan, yaitu segala hal rupa-rupa hawa nafsu atau keinginan. Apa itu? Dikatakan selanjutnya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita boleh melihat perjalanan kehidupan kita. Kalau kita telah terima Kristus, saudara kasih dalam Tuhan, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku kepada bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jika bukan karena Roh Kudus yang menarik hati mereka. Artinya saudara dan saya menjadi orang-orang yang terpilih dari sekian banyak orang yang ada di atas muka bumi ini. Dan saudara dan saya menjadi orang yang spesial karena terpilih olehnya. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan janganlah pergunakan menurut keinginan manusia. Apa yang telah kita jalani kehidupan kita selama ini. Jangan sampai jika kita telah bertobat, jika kita telah terima Kristus, jangan sampai kita kembali di dalam pola dan gaya kehidupan kita yang lama, bagaimana kita menghujat Allah, bagaimana kita membenci Allah, bagaimana kita menghakimi Allah, bahkan bertanya, saya mau katakan, bertanya mana Tuhan? Dengan segala perbuatan yang masih kita lakukan seperti sebelum kita belum menerima Kristus. Dikatakan agar supaya sebab kita telah cukup banyak waktu pergunakan melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Hidup di dalam rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala. Yang pertama dikatakan kemabukan. Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang yang buat mabuk orang itu bukan cuma minum-minuman keras yang beralkohol, akan tetapi juga heroin, ya, sabu-sabu, semuanya itu, ya, untuk membuat orang kehilangan kesadaran manusianya, sehingga dengan apa yang dia konsumsi itulah yang mendorong dia. Saudara kasih dalam Tuhan, manusia sedang berusaha untuk membuat dan mencari satu kenikmatan yang dalam tanda petik bagi mereka yang belum hidup sungguh-sungguh mencari dari luar untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Saudara kasih dalam Tuhan. Lantas kemudian pesta pora yaitu bagaimana gaya kehidupan manusia yang hedois dengan menitik beratkan kepada prestis, gengsi, ya, dengan mencari dan mengejar hal-hal yang bernilai tinggi di dunia ini.
Ya, sehingga tidak mau kalah kalau orang memakai sesuatu barang yang branded, maka dia akan mengejar dan berusaha. Jika orang memiliki harta dan lebih, dia akan berusaha dan mengejar dengan segala kekuatan mereka. Ini bicara tentang pesta pora, kemabukan, perjamuan minum, makan yang berlebihan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sekarang ini kurang lebih 1 bulan yang lalu ketika saya cek gula darah saya dan juga asam urat, dan ternyata pada saat itu dokter bilang, Pak, ini udah melebihi nih, normal nih, dia bilang. Waduh, saya kaget saudaraku. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya coba kembali, saya batasi makan dari makan hal agar supaya membuat normal tubuh kesehatan saya. Sehingga di luar itu juga sekarang ini hampir 1 bulan lebih ini saya juga aktif. Malam saya jogging dan lari, dan saya shadow boxing di rumah sendiri ya, agar supaya keluar terbakar ya, tubuh ini keluar keringat. Dan memang saudara kasih dalam Tuhan, ketika 2 minggu kemudian saya cek, dan ternyata asam urat dan gula darah saya sudah kembali normal. Artinya saudara kasih, jangan sampai kita lebih banyak mengkonsumsi makanan dengan tidak memandang dan tidak melihat apakah itu berfaedah bagi tubuh jasmani kita. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan menghendaki dan menginginkan agar supaya dengan sisa dan waktu ini kita isi hidup kita dalam hal untuk bernilai bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Dan selanjutnya dikatakan yaitu penyembahan berhala. Jauhkanlah ini, janganlah pergunakan menurut keinginan manusia, yaitu penyembahan berhala. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin penyembahan berhala saat ini sedikit kita melihat ataupun sulit kita melihat ada orang yang menyembah patung demikian. Ya, akan tetapi penyembahan berhala banyak hal di dalam pola kehidupan keseharian kita juga, artinya ketika kita lebih memprioritaskan kepada aktivitas yang kita lakukan dengan mengesampingkan kepada Allah yang adalah sumber hidup kita. Artinya kita sedang masuk di dalam pola kehidupan dunia penyembahan berhala. Mengutamakan hal-hal yang dari dunia ini dengan mengesampingkan fokus kita kepada Allah, itu adalah hal-hal penyembahan berhala. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam aktivitas kehidupan keseharian kita, di sana kita dapat mengukur dan kita dapat melihat apakah kita sungguh-sungguh di dalam setiap aktivitas kita itu, kita sandarkan hidup kita dan kita pandang kepada Allah. Ataukah kita melihat keadaan sekitar kita dengan apa yang kita miliki yang membuat kita menyimpang dan tidak tunduk kepada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Rasul Paulus juga mencatat di dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menjelaskan bagaimana perbuatan daging yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Segala perbuatan kecemaran, perseteruan, perselisihan, pertengkaran, ya aniaya, amarah, ya segala hal itu saudara kasih dalam Tuhan, kecemaran, ya hal-hal ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yakobus 1:14 mencatat bagaimana keinginan manusia. Ya, keinginan manusia yang dibuahi, yang pada akhirnya dibuahi dan akhirnya menghasilkan dosa. Dan kitab Roma dikatakan buah dosa, upah dosa adalah maut. Itu sebabnya saat ini saudara kasih dalam Tuhan, bagi kita pesan firman Tuhan, tugas saudara dan saya agar supaya kita menjaga hidup kita. Yang pertama tadi dikatakan supaya tidak mempergunakan segala keinginan manusia kita dalam hal untuk kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Sebab jika itu yang dilakukan saudara kasih dalam, jika hal-hal yang bertentangan kita lakukan dengan mengikuti keinginan manusia, daging kita dibuahi oleh dosa dan akhirnya menghasilkan maut. Maka yang dikatakan kitab Wahyu mencatat di dalam kitab penutup di dalam kitab Wahyu mencatat bagaimana sebagai satu tempat bagi orang-orang yang demikian adalah neraka yang kekal. Saudaraku, saya berdoa agar supaya mulai dari pagi hari ini kita semuanya, mari yang kedua yang menjadi tugas pokok kita, pesan pagi hari ini bagi kita yang kedua, agar supaya kita menurut kehendak Allah. Pergunakanlah yang kedua, yaitu pergunakanlah ya waktu yang sisa ini menurut kehendak Allah. Katakan amin.
Sebagian orang Kristen merasa eksklusif dengan memiliki iman yang kebablasan. Kenapa saya katakan demikian? Dalam tanda petik merasa, karena terima Yesus, maka otomatis akan masuk surga. Apabila demikian, mari kita melihat di dalam Injil Matius 7 ayat 21, dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, akan tetapi kepada barang siapa yang melakukan kehendak Allah, maka merekalah yang masuk di dalam surga. Artinya apa, saudara kasih dalam Tuhan? Bukan setiap orang percaya. Ya, bukan setiap engkau yang hanya mengatakan, mengucap dan berkata, dan kemudian engkau merasa berpuas diri dengan tidak melakukan hal apapun, dengan tidak mengerjakan hal apapun dalam rangka untuk memperkaya manusia rohanimu. Maka saya mau katakan bahwa tempat surga yang abadi bukanlah tempat kepada barang siapa bagi mereka yang tidak dengan sungguh-sungguh menghidupi iman percaya mereka kepada Kristus. Sebab perjuangan kita, sebab pertandingan kita di dunia ini hanya satu kali dan tidak akan ada lagi. Dan pada saat hidup dengan waktu yang sempit inilah, kita pergunakan hidup kita dalam rangka untuk melakukan apa yang benar menurut kehendak Allah. Katakan amin. Lantas apa itu yang menjadi kehendak Allah bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan? Kita lihat apa yang menjadi kehendak Allah. Yang pertama yaitu hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan artinya tunduk kepada besaran kedaulatan Allah. Hidup tepat, hidup tidak melenceng, hidup tepat sasaran. Sebagaimana apa yang menjadi rencana Allah pada awal dan mulanya kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka dijadikan dan ada di Taman Eden. Akan tetapi ketika oleh karena hawa nafsu dan keinginan untuk memiliki dan menikmati apa yang ditawarkan. Ketika pikiran dan perasaan yang telah dimanipulasi oleh si iblis. Yang pada akhirnya dia menuruti kehendak dan keinginan hawa nafsu manusia dagingnya itu. Untuk menikmati. Padahal dengan jelas Tuhan berkata janganlah engkau makan buah itu. Akan tetapi justru dia lebih mengikuti keinginan hawa nafsu yang telah dimanipulasi oleh si iblis. Perhatikan saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati. Pikiran dan perasaan kita butuh dan perlu untuk kita minta supaya Roh Kudus menaungi dan menghidupi agar supaya tinggal tetap di dalam hidup kita. Sebab jika tidak, maka ketika kita mengandalkan kekuatan akal pikir perasaan kita, maka ini akan dapat dimanipulasi oleh si iblis untuk berbuat kejahatan dan jatuh di dalam dosa. Itulah yang dikatakan tidak taat, meleset dari apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Lantas kemudian apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kedua, yaitu hidup di dalam perintah-perintahnya. Saudaraku, perintah Tuhan Yesus dikatakan mengasihi Tuhan dan sesama. Katakan amin di dalam Injil Matius 22. Ya. Kenapa? Sebab Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Seperti tadi dikatakan, Bapa sangat mengasihi saudara dan saya. Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Di mana dia tidak mementingkan kepada diri dia. Tapi dia memberi hidup bagi manusia. Pesan kita bagi hari ini, bagi kita dengar baik, catat saudara kasih dalam Tuhan. Supaya kita tidak self-oriented, akan tetapi God-oriented. Orientasi kita adalah membangun manusia rohani kita kepada Allah. Dengan aplikasi kehidupan yang kita lakukan, mengasihi sesama sebagai satu bukti bahwa kita mengasihi dan cinta akan Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Salah satu penghalang terbesar, saya katakan, salah satu penghalang terbesar dari seorang manusia mengikut Yesus adalah masalah harta dan kekayaan. Kita ingat kisah bagaimana seorang pemuda yang ketika dia bertanya, Guru, apa yang aku lakukan untuk supaya aku masuk dalam kehidupan yang kekal? Lantas kemudian Yesus katakan, apa yang ada tercatat di dalam kitab? Dan dia katakan, aku telah melakukan semua hukum Taurat. Akan tetapi Yesus berkata kepada dia, masih ada yang belum engkau lakukan. Apa itu? Katakanlah, ucapkanlah.
Dan pemuda ini bertanya kepada Yesus. Dan Yesus katakan, juallah seluruh hartamu. Juallah seluruh hartamu. Saudaraku, ketika pemuda ini mendengar apa yang Yesus ucapkan ini, ya, dia terdiam. Dan dia teringat akan harta kekayaannya. Kemudian dia kecewa dan dia tinggalkan Yesus. Tepat apa yang firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, maka di sana hatimu berada. Saudara kasih dalam Tuhan, kaya bukan menjadi pantangan. Tetapi ketika kita ingin kaya, itu menjadi pantangan. Kaya dan engkau diberkati dan engkau menjadi berkat bagi orang. Katakan amin. Itu sebabnya pagi hari ini kisah ini mengingatkan bagi kita saudara kasih dalam Tuhan. Agar supaya kita mengasihi orang lain dengan tidak melakukan standar dunia. Oleh karena kita telah memperoleh sesuatu dari mereka. Atau karena kita melihat bahwa mereka adalah orang baik. Akan tetapi apa yang Yesus ajarkan, mengasihi, berbicara tentang mengasihi, tidak dengan standar dunia. Ya, dengan kriteria-kriteria dunia karena kaya miskin atau karena kita telah memperoleh sesuatu balasan dari mereka. Kalau itu kita lakukan, ya Alkitab katakan, jika engkau mengasihi orang yang telah mengasihi engkau, apakah upahmu? No, itulah standar kehidupan Kristen sangat tinggi saudara. Standar kehidupan Kristen sangat tinggi. Jadi jangan pernah anggap dan remeh anugerah kasih keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi saudara dan saya. Namun penting bagi kita untuk mengerjakan, untuk terus kita masuk di dalam satu prinsip kehidupan kerajaan Allah yang kita ketahui melalui kebenaran firman Tuhan, Injil yang ada di tangan saudara dan saya. Yesus juga pernah bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat orang Farisi, apa lebihnya engkau dengan orang yang di luar? Begitu tingginya apa yang menjadi kekurangan ahli Taurat orang Farisi. Saudara kasih dalam Tuhan. Jika dalam 1 minggu saja kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan pagi hari, engkau lebih disibukkan kepada melakukan hal yang di luar. Mungkin ada pesta lah, mungkin ada pertemuan atau ada arisan lah segala macam. Jika engkau tidak membentuk hidupmu dengan satu bentuk ketaatan, kalau kita sadar akan siapa Allah kita, akan kemahakuasaan kedahsyatan Allah kita, maka alangkah malangnya kita, maka kita akan jatuh dan melakukan pola kehidupan dunia ini akan menyeret kita semakin jauh daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, salah satu penghalang terbesar seorang manusia untuk mengikut Yesus adalah masalah harta dan kekayaan. Pertanyaan, apakah tidak boleh menjadi kaya Bapak Pendeta? Saya katakan bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya. Akan tetapi ingin menjadi kaya itu yang salah. Sebab kita percaya segala sesuatu, hal yang baik adalah berasal bersumber daripada Tuhan. Dan kita jadikan ini menjadi sesuatu yang baik bagi orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Katakan amin. Kemudian juga saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kisah seorang musafir juga ketika dirampok. Ini gambaran bagaimana mengasihi sesama. Ya, dengan tidak menerapkan standar kehidupan dunia, standar dunia karena kaya, miskin atau memperoleh kebaikan dari orang lain, maka kita melakukan kebaikan dan kita mengasihi orang lain. No, ya, kisah bagaimana seorang musafir ketika dia berjalan dan kemudian dia dianiaya dan dirampok, dan apa yang terjadi pada saat itu di Alkitab katakan seorang Lewi lewat, dia abaikan dan dia biarkan dan dia cueki. Dan kemudian seorang imam lewat, dia juga menghindar dan meninggalkan orang yang teraniaya ini. Akan tetapi satu dikatakan seorang Samaria yang lewat pada saat itu. Saudaraku, orang Samaria dikatakan bagi orang Yahudi bahwa orang Samaria adalah orang yang berdosa. Karena apa? Karena mereka telah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan kemudian juga orang Samaria, orang yang dibenci oleh orang Yahudi pada saat itu. Dan menganggap mereka adalah orang Israel luar. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku, sehingga pada saat itu yang terjadi, ketika seorang Samaria datang lewat dan dia melihat orang yang teraniaya, dia ambil dan kemudian dia bawa, dia rawat, bahkan dia berikan bekal agar supaya orang teraniaya ini, agar supaya orang teraniaya ini sembuh. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudaraku, apa maksudnya dalam hal ini saudara kasih dalam Tuhan? Kita sebagai orang yang telah beriman kepada Kristus Yesus. Ya, tentunya hal yang kita lakukan adalah ketika kita memperhatikan kesulitan, kesusahan atau kesulitan orang lain. Mari pandang dan lihat mereka. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita.
Mungkin kita dapat memberikan doa bagi mereka. Atau mungkin kita dapat menolong mereka dengan memberikan sesuatu sedikit apa yang kita miliki bagi mereka. Ya, ataukah mungkin kita membantu mereka untuk memperoleh sesuatu mungkin dengan orang yang kita kenal. Agar supaya mereka diberkati. Itu adalah bagian kita sebagai satu bentuk bahwa kita mengasihi sesama kita. Karena wujud kasih kita kepada Allah ya dapat terlihat ketika kita lakukan sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama. Katakan amin. Saudaraku, saya teringat kisah Mahatma Gandhi. Ya, dikatakan pada saat ketika diwawancara seorang wartawan, dikatakan ketika seorang wartawan melihat bagaimana dia banyak mengutip ayat kitab, Alkitab, ya, ajaran Yesus yang ada di khotbah di bukit. Ya, dan kemudian pada saat dia bertanya, kenapa kamu begitu kuat terdorong untuk menyampaikan, mengatakan tentang apa yang Yesus ucapkan ketika dia berkhotbah di dalam Injil Matius. Dan apa yang dikatakan pada saat itu oleh dia, saudara kasih dalam Tuhan. Dia katakan demikian, saya suka Kristus Anda, akan tetapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Saudara, ini satu perkataan yang digaris bawahi menjadi satu perenungan pada saat itu. Kenapa? Dan ternyata ketika Mahatma Gandhi ketika dia sebagai seorang mahasiswa di Afrika dan apa yang terjadi pada saat itu. Ternyata ketika dia tahu dan dengar kisah tentang Yesus, apa yang Yesus ajarkan. Dan di luar daripada pengajaran yang ada pada saat itu, jauh standarnya dari pengajaran yang ada pada saat itu. Sehingga dia belajar, dia pengen tahu. Dan saking penasarannya dia hendak mau untuk masuk ke dalam sebuah gereja dan apa yang terjadi. Dan ternyata pada saat itu orang-orang berkulit putih karena melihat orang yang berkulit hitam pada saat itu masih di dalam sistem apartheid, ya, ada pembedaan suku, ras dan warna kulit dan dia dihalau dan dia tidak diizinkan masuk ke gereja. Dan sejak saat itulah dia tetap mengajarkan apa yang ada di dalam Injil, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga dia berkata, aku suka Kristus Anda, akan tetapi saya tidak suka dengan Kristen Anda. Itu sebabnya hati-hati saudara kasih dalam Tuhan, melakukan kehendak Allah, wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam pola perilaku kehidupan keseharian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang membatasi orang sehingga datang kepada Tuhan, tapi jadilah kita menjadi garam, menjadi terang bagi sesama kita. Katakan amin. Lantas kemudian selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah hidup dalam satu perjuangan. Apa itu perjuangan? Yaitu perjuangan iman. Ya, kalau saya katakan bahwa waktu yang singkat bukan berarti membuat kita surut, bukan membuat kita kendor. Akan tetapi sehingga kita tidak melakukan satu hal apapun dalam rangka mengisi hidup kita. Sehingga tidak semangat dan tidak berjuang dan bermalas-malasan dan lain-lain. No, bukan itu maksud saya. Akan tetapi dengan hal ini mendorong setiap saudara dan saya. Mendorong kita semua untuk memiliki tujuan hidup yang benar. Dengan tidak bermain-main dalam waktu yang singkat ini. Agar supaya kita semakin giat di dalam Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Kristus kali kedua. Itu sebabnya apapun menjadi profesi kita. Mungkin kita sebagai seorang pekerja, mungkin kita sebagai seorang pebisnis, mungkin kita sebagai seorang pelajar, atau seorang rumah tangga, pelayan, atau majelis gereja, atau apapun, atau hamba Tuhan pendeta. Mari saudara kasih dalam Tuhan, apapun profesi kita, mungkin pun sebagai seorang jemaat, mari kita buktikan kepada dunia ini, dari buah kehidupan yang kita hasilkan. Sebab itu yang Yesus Kristus katakan di dalam Yohanes 15. Bahwa suatu ranting yang berbuah dia akan kerat dan dia akan berhasilkan. Agar supaya semakin banyak berbuah. Dan biarlah kiranya saudara kasih dalam Tuhan hidup kita menghasilkan buah. Dan orang lain dapat menikmati Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Sebab itu mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya, di dalam 1 Petrus 4 sebagai ayat penutup 1 Petrus 4 ayat yang ke-18 berkata demikian. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Perhatikan. Jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimanakah dengan yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Karena itu baiklah kita juga, baiklah juga mereka yang
harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya. Jadi biarlah kiranya penderitaan kita alami bukan karena perbuatan dosa yang kita lakukan, akan tapi sebagai satu pertarungan, pertandingan iman yang kita lakukan hidup dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan saya percaya jika itu yang kita lakukan, mari dan kita tahu ketika sangkakala Allah berbunyi, maka Dia akan turun dari surga dan kita akan ada bersama-sama Dia kekal selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jika firman Tuhan sudah disampaikan pagi hari ini, dengan waktu yang singkat ini, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita isi dengan hal-hal untuk memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan bersyukur Tuhan pagi hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, naikkan pujian ini. Katakan dari ku mau hidup. Mari angkat tanganmu. Seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan pada Dia. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Biarkan musik saja. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Pagi hari ini saya percaya firman Tuhan sudah menghampirimu. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita akan apa yang telah kita lakukan hingga sampai saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, jika keadaan kondisi dunia ini mempertontonkannya bagi saudara dan saya, bahwa begitu rentannya tubuh manusia dari yang namanya virus COVID-19. Lantas apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Dengar baik. Apa yang kita miliki ini? Harta yang kita peroleh dari dunia ini. Segala hikmat dunia yang kita peroleh dari dunia ini. Pengejaran kita kepada dunia ini. Tidak akan pernah dapat kita bawa. Tapi satu yang akan kita bawa, yaitu iman percayamu kepada Kristus. Sehingga dengan pertandingan yang Tuhan izinkan, hari-hari ini yang kita alami, mungkin membuat kita cemas, mungkin membuat kita takut. Tapi percayalah, satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkanmu, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah Bapa yang mengasihi. Pagi hari ini, mari berkomitmenlah untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Berkomitmenlah untuk melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Firman yang ada di tangan kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan hiduplah di dalam perintah-perintahnya. Yesus ajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu.
namun kasihilah juga sesama manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita buat standar dunia ini menjadi sebuah patokan ketika kita melangkah berbuat kasih terhadap sesama kita. Sebab Dia tidak memandang rupa ketika Dia mengasihi saudara dan saya. Pagi hari ini, siapapun mungkin di antara mereka yang ada di sekitar kita membutuhkan uluran tangan dan kasih saudara. Mari berikan apa yang kau miliki kepada mereka. Engkau dapat berdoa bagi mereka. Engkau dapat ada bersama dengan mereka dan kemudian saudara memberitakan firman bagi mereka. Memberikan kekuatan bagi mereka. Lakukan. Ataupun engkau mempunyai sesuatu yang dibutuhkan mereka, berikanlah apa yang engkau miliki bagi mereka. Melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam perjuangan imanmu. Saudara kasih dalam Tuhan. Setelah kehidupan di dunia ini, tidak ada lagi bagian yang kita lakukan dalam rangka mempersiapkan hidup kita masuk di dalam kekekalan yang abadi, sorga yang abadi. Satu kesempatan waktu yang sempit ini menjadi bagian saudara dan saya. Biarlah kita semakin sungguh-sungguh mengerjakan iman percaya kita, supaya kita layak dan berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu bagi hari ini bagi kami. Dengan waktu yang singkat ini, kami mau berikan hidup kami bagi Tuhan. Kau mau hidup seturut kehendak Tuhan. Katakan kepada Dia, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, perlengkapi kami. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati masing-masing rumah tangga kami Tuhan. Kami siap melakukan apa yang menjadi pesan firman pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Mari saya undang yang akan membacakan pengumuman. Silakan. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Semoga kiranya kita semua terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kita mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya, untuk atas pelayanannya. Semoga kiranya firman itu berbuah di hati kita yang paling dalam dan bertumbuh di tanah yang subur di dalam hati kita. Puji nama Tuhan, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya, untuk pelayanannya untuk pagi hari ini. Semoga kiranya Tuhan memperluas pelayanannya dan usaha pekerjaannya. Puji nama Tuhan. Sebentar saya untuk membacakan pengumuman seminggu ke depan. Ya, masih ada tetap kita lakukan untuk hari Senin, yaitu pelatihan pelayanan mandiri atau PPM. Terus kita tetap ada di JOM bersama-sama untuk menara doa untuk hari Rabu pukul 19. Nah, ada kul bersama-sama yaitu tetap melalui JOM, yaitu kul Eklesia pada pukul 19, kul Kana setiap hari Kamis pada pukul 20, kul Daud setiap hari Jumat pukul 19,
Kul Yobel Glory setiap hari Jumat pukul 19. Nah, ada juga doa fajar setiap hari Sabtu, yaitu pukul 5 pagi, tetap melalui via Zoom. Nah, ada juga hari Sabtu pukul 17, Kul Kids atau Kul Sekolah Minggu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara semua dapat menabur persembahan, baik persembahan persepuluhan untuk rumah Tuhan ataupun persembahan lainnya melalui layar kita yang ada di layar, yang tertera ada yang di layar kita. Puji nama Tuhan, sampai di situ pengumuman untuk seminggu ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap kami bersyukur dan berterima kasih di dalam segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk memberikan kami kesehatan dan kekuatan dan memampukan kami Tuhan dapat beribadah pada pagi hari ini Tuhan, biarpun kami melakukan ibadah kami secara online ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap pokok-pokok doa kami Tuhan, biarlah hadirat-Mu, biarlah roh-Mu Tuhan, bahkan Engkau mendengarkan, mensandingkan telinga-Mu untuk setiap pokok-pokok doa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar, Tuhan persatukan, Tuhan jamah, Tuhan lawat sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan mereka kembali kepadamu, dan mereka mengaku Engkau menjadi juru selamat bagi kehidupan setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap suku-suku bangsa dan bahasa yang ada di negara kami ini Tuhan Yesus, sehingga mereka dipulihkan setiap bangsa-bangsa bahkan bahasa yang ada di negara kami Tuhan, dipulihkan, dilawat sehingga mereka bertobat kembali kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengaku menjadi juru selamat bagi kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan Yesus, dari presiden kami bahkan wakil presiden kami Tuhan jamah, Tuhan lawat kehidupan mereka, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pakai mereka untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga bangsa kami semakin maju dan makmur ya Tuhan Yesus, dan bangsa kami dipulihkan ya Tuhan Yesus. Dan kami tetap berdoa Tuhan Yesus untuk pemulihan ekonomi yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus, bahkan krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat bangsa kami ini Tuhan dari keterpurukan ekonomi Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan buka Tuhan setiap usaha-usaha baru, bahkan perusahaan-perusahaan Tuhan buka kembali, bahkan tingkat langit-Mu bukakan bagi bangsa dan negara kami, sehingga masyarakat bahkan warga negara kami ini Tuhan, mereka mengalami perubahan di akhir zaman ini Tuhan, dan mereka dipulihkan, bahkan setiap warga negara kami Tuhan pulih kembali Tuhan Yesus karena keterpurukan keadaan sekarang ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk penyelesaian Tuhan COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan sembuhkan bangsa kami Tuhan, Tuhan ampuni bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami Tuhan pulih, dan bangsa kami ini Tuhan disembuhkan oleh karena kuasa darah Yesus yang berkuasa atas bangsa dan negara kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan baik di pusat, untuk Bapak untuk Bapak Insinyur Nikono Tora Harjo Tuhan, Tuhan berkati, bahkan keempat wakilnya Tuhan Yesus, bahkan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Wi Kumuliono, bahkan kedua wakilnya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, di gereja kami BKP Aspen Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan, Bapak Gembala kami Bapak Pendeta Rudi Siregaria Tuhan Yesus, bahkan serta wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi mereka Tuhan Yesus, sehingga Kau bukakan Tuhan pelayanan-pelayanan yang baru Tuhan Yesus. Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit-Mu Tuhan untuk penyelesaian amanah agung-Mu di akhir zaman ini Tuhan, dan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan dipulihkan, dan banyak jiwa bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengaku bahwa Engkau menjadi juru selamat bagi kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu BKP Aston Tuhan, dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah-rumah melalui ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, melalui Zoom Tuhan Yesus, berkati kajama mereka, setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, pulihkan keadaan mereka Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka Tuhan, pulihkan ekonomi mereka Tuhan, sehingga jemaat-jemaat BKP Aston Tuhan dipulihkan, dan mereka mengalami sukacita yang baru karena ada Tuhan menjadi penyembuh, dan terjadi kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bahkan terjadi pemulihan ekonomi bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga
Berkat-berkat-Mu dipulihkan ekonominya Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah itu untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga Tuhan Engkau mengembangkan ke kanan dan ke kiri setiap usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, dan kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.